faham kita orang itu terhijab, tak payah masukkan lagi. Tapi kan sebelum dijalankan kita sudah keluarkan, berarti yang mengeluarkan orang itu kita supaya nyata hukum yang mengeluarkannya, masukkan dia dulu, baru nanti ditemukan hijab, di situ dia keluar. Begitu. Jadi itu saja sebenarnya dimasukkan itu, bukan memang bertambah lama kalau masuk dia kan, bagiannya urusannya bertambah lama, tapi supaya nampak bahwa di dalam jadwal kita itu orang itu tidak masuk, tidak ikut, begitu. Iya, terhalang atau terdinding, supaya dia tahu terhijab dia oleh anak lelaki tadi, itu tujuannya. Baik, hal lain, Pak Mas Wahir, datang orang ke rumah Anda, tolong dulu bagi harta pusaka kami ini, ayah kami meninggal, kami ini lelaki 3 orang, perempuan 5 orang, ada mak kami, ada atuk kami. Macam mana membaginya? Sudah bisa? Sudah? Sila bagi ke sini. Bawa bekal Anda. Oh, tak bawa bekal. Sila. Meninggal seorang, ditinggalkannya 3 anak lelaki, 5 anak perempuan, seorang istri, seorang ayah yang meninggal itulah. Tiga anak lelaki, ya, 5 anak perempuan, 1 istri, 1 ayah. Ya, silakan. Pertama kita cari apa dulu? Kita cari dulu pertama. Cakap. Apa pertama cari? Anak laki-laki kenapa? Ya, 3 orang itu. Mencari asal masalah dulu. Cara mencari asal masalah macam mana? Ya. Siapa dapat M? Tengok, jangan percaya sama orang, tengok situ. Itu yang M, yang dia kata M itu anak lelaki dengan anak perempuan. Awak tulis di bawah. Ya. Coba berdiri, bantu dia. 2 orang nampaknya ustadznya menyelesaikan ini. 1 ustadz tak selesai nampaknya ini. Bantu dia. Ya, apa dapat? M. Baru, ya. Apa dapat? Anak lelaki dengan istri, bantu.
B seperlapan, B seperlapan. Ya. Anak lelaki dengan ayah apa dapat? B seperenam. Iya. Anak perempuan dengan istri, beberapa anak perempuan dengan istri, satu istri. Seperlapan, 2/3. Beberapa anak perempuan 2/3. Iya. Iya. Beberapa anak perempuan dengan ayah. Beberapa B dengan setengah. Ya. Hah? 2/3. Tak mau ayah 2/3. Coba tengok kembali. Ayah dengan beberapa anak perempuan. B dengan 2/3. Ya, di sini B 2/3. Ya. Istri dengan ayah. Istri dengan ayah. B dengan 1/4. Iya. Sudah. Langkah berikutnya apa Pak Regar? Langkah berikutnya. Maju. Oh belum, tak apa. Jangan duduk dulu. Langkah berikutnya siapa yang bisa? Apa yang hendak dikerjakan? Pak Mas Wahir, apa langkah berikutnya? Kalau udah begini, ambil bahagian yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Ya, M. Iya. Ini M. Iya. Iya. Istri mana paling kecil? Iya, 1/8. Ayah mana paling kecil? 1/6. Dah. Inilah bahagian mereka. Inilah bahagian mereka. Baru sekarang mencari asal masalah. Cari asal masalah. 6, 8. Berapa? Apa namanya? KPK. KPK itu bukan nama itu. Tawafuk. Ya. Asal masalah 24. Jangan lupa cara mencari 24 tu ya. 8, 16, 24. 12, 6, 12, 18, 24. Angka 24 itu persamaan antara 8 dengan 6. Ya.
Iya. Ayah. Anak laki-laki ya sama dengan ya. Caranya 24 ya. Ya, itu jangan diganggu dulu. Lanjutkan ini. 24 bagi 8. Dapat hasilnya 3. Bukan 3 tulis, 3. 3 kali 1 3. Ya. 24 bagi 6 4. 4 kali 1 4. 4 tambah 3 7. Sisa berapa lagi? Bagi kepada anak lelaki dan anak perempuan itu. Berapa dapat anak lelaki anak perempuan? 13. Ya. 13 tambah 3 tambah 4 17 bukan 13, 17 tambah 3 tambah 4 24. Habis harta 24 per 24. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan ini macam mana nanti pembahagian sesama mereka, Pak Mas Wahir? Jadi kalau begitu berapa tumpuk jadinya untuk mereka itu? 3 anak lelaki, 5 anak perempuan. Tiga anak lelaki, 5 anak perempuan. Jadi berapa tumpuk bikin? 5 11. Bikin 11 di sini aja. Iya. Oke. Udah paham lah tuh. Next. Silakan. Siapa yang mau membagi-bagi? Ya. Ya. Menetapkan bagian nih, bukan bawa pulang. Ya, masing-masing nanti jumlah hutang itu berapa? Jumlah hutang itu 1 juta, masing-masing keluarkan 1 juta. Masing-masing yang dapat bagian nih. Iya. Nah, kalau anak perempuan 1 kali lipat. Tak susah itu. Yang susah, dah meninggal ayah kita belum kita bagi, dah meninggal mak kita belum kita bagi, sebelum meninggal mak, dah meninggal seorang adik kita. Tak sempat dia dapat bagiannya, dia pun duluan meninggal. Itu bertindih masalah itu. Baik. Hal lain. Ya. Dapat, tapi karena tidak dibagi, sudah zalim kita yang tak membagi ini. Sebab bagian dia selama ini daripada ayah dia yang meninggal tak dibagi pada dia, orang lain yang makan dia. Jadi zalim kepada dia.
Itulah yang akan kita hindari. Makanya begitu meninggal ayah kita, langsung kita tunjuk bahagian si A ini dia punya, si B ini, si C ini. Dengan demikian itu kita tidak memakan harta saudara kita atau menzolimi saudara kita. Kalaupun sudah ada ijab dan qabul, ikrar memberikannya kepada dia, selepas itu dia mengembalikannya, saya tak bawa bahagian saya bagi pada mak saya sepanjang mak kita ada. Itu perkara yang kedua. Itu sangat baik. Hal lain, bagaimana solusinya kita untuk menyelesaikan masalah ini? Sementara ini kan masalah pembagian harta pusaka ini mungkin dari Sabang sampai Merauke tentu benang kusut ini Pak Ustadz. iya. Tentu kan kalau untuk solusinya kalau tidak tahu tentu kan belajar seperti ini. Sementara di tengah-tengah masyarakat sendiri, masyarakat banyak kebingungan, tak tahu kemana nak mencarikan orang yang ahli di bidang ini. Jadi bagaimana solusinya kita untuk mengatasi ini supaya ilmu ini tidak hilang begitu saja? Di zaman kita ada, di zaman kita hidup, kita amalkan dan kita ajarkan. Itulah usaha kita. Di zaman orang ini besok hidup, sebab dia tahu, diamalkannya, diajarkan. Di zaman orang ini anaknya, dia tahu, diamalkannya, diajarkan. Itu tugas kita. Walaupun di sisi lain kita sudah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu yang pertama diangkat Allah sebelum dunia ini dikiamatkan adalah ilmu faraid. Caranya macam mana? Diwafatkan orang yang mahir faraid, tiada yang mewarisinya yang mahir, dan dicabut keinginan orang bertahkim kepada hukum Allah, kepada faraid. Dicabut keinginan orang mau membagi pusakanya melalui faraid, dicabut, tak mau lagi. Jadi lewat cara apa? Lewat cara cincau-cincau. Bagi rata je lah. Setuju. Dimunculkan keinginan seperti itu di hati manusia. Di tengah-tengah orang yang mahir pun sudah meninggal. Yang mewarisi ilmu faraid tadi tak ada. Berjalanlah pembagian pusaka tanpa melalui faraid. Dan inilah makna diangkatnya ilmu faraid. Jadi di masa kita ada, teruslah amalkan, ajarkan. Amalkan, ajarkan. Lantas Pak Ustadz, kalaulah ini andai seseorang sudah paham tentang ini, belajar jadi karimun seperti ini, dibawa balik ke kampung bertabrakan dengan hukum adat, bagaimana pula ini Pak Ustadz? Ini bisa perang ini Pak Ustadz? Tak apa, kita menyampaikan itu mengikuti kadar kemampuan. Misal hukum adat di sana bagi rata, itu adat dah bertahun-tahun mereka begitu. Kita masuk pulang kampung kita, kira-kira kemampuan kita di situ seberapa? Kalau mampu hanya mencakapkan saja, mengajak, memberitahu, itu je lah. Tapi kalau kemampuan kita di kampung itu tinggi, kita adalah orang yang didengar, paksa. Mulai saat ini tidak boleh membagi pusaka dengan cara kita selama ini, walaupun sudah beratus tahun kita amalkan. Karena itu mengabaikan hukum Allah. Karena kita orang yang mampu memaksa, paksalah. Tapi kalau tidak ada syarat memaksa pada diri kita, tak payah, tak berdosa kita. Bagi tahu saja sebenarnya apa yang kita buat selama ini, suka ridha kepada manusia tapi maksiat kepada Allah. Mana lebih baik kita ni, disukai manusia apa disukai Allah? Bagaimana kita ketika disukai manusia tapi dimurkai Allah? Inilah kerja kita ni yang selama ini.
Kita ni sesama kita suka, setuju, tetapi Allah murka. Mari kita menoleh, mari kita baiki. Ini da'i, pengajak. Mau diajaknya, alhamdulillah. Tak mau pun diajaknya, tak ngapa, tak berdosa lagi. Begitu. Jadi tengok apalah, tengok posisi lah. Baik. Hal lain tentang menjalankan ini dulu. Kira-kira kalau sudah okelah kita menjalankan ini, pada pengajian berikutnya kita tinggalkan bab faraid. Ingat-ingat dulu kira-kira ada tak kira-kira yang mau dibincangkan seputar yang kurang jelas. Iya. Bagi mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara seperti ini Pak, ini kan suatu fardu ain Pak ya. Bila ditinggalkan jelas dosa akan kita terima. Dan ini saya rasa ilmu ini tidak dikuasai oleh orang awam. Mungkin dari 1000 mungkin 1 saya rasa ini. Jadi saya berharap solusi ini seperti pemahaman Pak. Kalau menurut saya sebaiknya dibuat secara awam. Artinya begini Pak, dalam penghitungan seperti tadi, kalau orang awam tidak bisa memahami. Jadi kalau bisa ada buku yang menciptakan kemudahan dalam mempelajari ini, itu akan lebih baik. Misal, Bapak kasih soal, semua permasalahan ini ada, seperti ayah, ibu, anak, maupun saudara. Satu soal ini dibuat secara pemahaman secara awam. Kemudian kita mengetahui semua memiliki jatah seperti ini sesuai dengan syariat. Dan ada yang lain, contoh-contoh soal seperti ini. Jadi kalau ini ada, saya rasa tidak akan banyak orang mendatangi tempat-tempat yang bisa menjadi panutan seperti Ustadz. Dan pemahaman seperti inilah yang kita harapkan, bahwa ada buku yang diciptakan untuk memudahkan kita memahami. Karena memang Pak tidak ada yang memahami ini Pak. Contohnya di dalam keluarga kami saja, maupun tetangga, ini tidak bisa kita dapatkan kecuali apabila kita mendatangi. Jadi kami mohon mungkin Bapak bisa mencarikan cara kan itu yang bisa kita pahami. Demikian. Terima kasih Pak. Bagus. Terima kasih. Ini bukan soalan ini, usulan agaknya nih. Usulan Bapak ini agak mirip dengan usulan Pak Regar kemarin, entah beberapa minggu yang lalu. Pak Regar bicara institusinya, rumahnya, cangkangnya. Bapak ini bicara isi rumahnya. Jadi Pak Regar berpikir macam mana membuat satu badan di Karimun yang apabila diumumkan di masyarakat Karimun, apabila ada orang meninggal, sudah menjadi tren atau sudah menjadi keinginan orang ramai, kesepakatan Karimun, apabila ada orang meninggal, rujuk ke badan itu. Karena badannya sudah ada. Bapak ini yang diusulkannya, isinya di dalam badan itu, ketika mereka sampai di kantor itu, umpama kantor, apalah yang disajikan kepada mereka? Ada buku yang sudah disusun banyak contoh, sehingga tinggal menengok saja dia bagian dia, keadaan dia. Dan itu bagus. Saya kira kita kawinkan saja bapak ini dengan bapak ini, supaya mereka bergabung membuat itu. Kalau ketemu itu sudah selesai itu. Ini berpikir institusinya, ini berpikir metode yang dipakai di dalam. Selesailah itu. Itu memang diperlukan ada di masyarakat kita di Karimun. Dan itu sebenarnya tidak sulit untuk membuat itu, karena perkumpulan yang semacam itu atau yayasan semacam itu tidak ada sulitnya. Yang sulit mencari orang yang mau saja. Kalau sudah ada yang mau, tidak ada sulitnya itu, karena semua bahan baku ada. Bahan baku apa?
Letakan hukumnya ada dalam undang-undang yayasan, itu boleh dibuat masyarakat. Dasar hukumnya ada itu, yayasan ada. Di dalam yayasan itu boleh masyarakat secara berkelompok menuangkan keinginannya yang didukung oleh syariat Islam. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat oleh siapa-siapa. Itu dasar hukumnya. Kemudian di dalam yayasan itu memang ada buku seperti yang dimaksud tadi. Siapapun datang tak perlu waktu lama-lama, begitu buka, ini dia. Itu pun mudah. Caranya tinggal kumpuli saja contoh sebanyak-banyaknya. Seperti kita dulu, kalau satu orang menyebutkan ahli warisnya saja, itu sudah kena kepada salah satu yang meninggal. Itu bisa dilakukan. Namun, ada namun. Untuk menjalankan itu, saya persilahkan kepada masyarakat, kepada salah satu jamaah, silakan prakarsai itu, silakan lahirkan itu di Karimun. Mudah-mudahan manfaat kepada masyarakat Karimun. Saya membantu dari belakang, menasehat, membantu. Saya jangan masuk di dalam sistem itu. Baik, terima kasih. بارك الله لكما وبارك